Nah, apa sih sebenarnya dimaksud dengan bank negeri? Bank negeri adalah Nah, apa sih sebenarnya dimaksud dengan bank negeri? Bank negeri adalah lembaga keuangan yang dimiliki, dibiayai, dan dikelola oleh pemerintah. Mereka bukan hanya mencari keuntungan, tetapi lebih kepada memberikan layanan publik kepada masyarakat. Selanjutnya adalah tujuan utamanya. Jadi tujuan utama Bank Negeri bukan untuk sekedar mengejar laba, tapi untuk memberikan akses layanan keuangan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Bank Negeri berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, menyalurkan bantuan, mengelola dana pemerintah, hingga memberikan pinjaman bagi usaha kecil. Jadi mereka menjadi alat negara untuk mencapai keadilan sosial di bidang ekonomi. Selanjutnya ada contoh bank negeri. Contohnya apa aja sih? Ada beberapa bank negeri yang sangat terkenal, yaitu pertama ada Bank Mandiri, hasil merger atau beberapa bank pada masa krisis ekonomi 1998. Selanjutnya ada Bank Negara Indonesia atau BNI, bank komersial pertama milik pemerintah setelah kemerdekaan. Yang ketiga ada Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dikenal sebagai bank yang fokus melayani UMKM dan masyarakat pedesaan. Ketiganya memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Bank Negara Indonesia, dengan tekad membangun bangsa, kami bertumbuh bersama Indonesia. Komitmen kami terus memberikan yang terbaik, menghadirkan kesejahteraan bagi nasabah dan masyarakat Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang tak lagi berbatas, kami terus mengembangkan sayap melayani dunia. Beragam layanan perbankan pun telah kami hadirkan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, dan kami tidak pernah berhenti. Dari Anda memulai pagi hingga Anda menutup hari, mulai dari sektor infrastruktur hingga sektor energi yang gemilau. Siapapun Anda, kami selalu siap mendukung bisnis Anda, mulai awal usaha hingga paripurna. Atas segala pencapaian yang telah kami peroleh, kami tidak pernah melupakan tanggung jawab sosial kami kepada bangsa ini. Dengan terus melakukan inovasi yang berkesinambungan, kami hadirkan layanan digital terpadu untuk kemudahan Anda dalam bertransaksi. Menembus batas ruang dan waktu, semuanya didukung oleh teknologi terkini yang kami kemas dalam BNI DigiNation. Dengan semangat melangkah lebih cepat, menangkan persaingan, kami bertekad membangun negeri. Karena untuk Anda kami selalu ada, dimanapun, kapanpun. BNI melayani negeri, kebanggaan bangsa. Bank-bank negeri ini juga sering menjadi pelaksana berbagai program pemerintah. Misalnya, menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR untuk membantu pelaku UMKM. Yang kedua, menyalurkan bansos dan subsidi kepada masyarakat melalui rekening bank. Yang ketiga, mendukung program inklusi keuangan agar masyarakat yang belum punya rekening bank bisa terlayani. Selanjutnya ada perbandingan dengan bank.
swasta. Kalau dibandingkan dengan bank swasta, bank negeri lebih fokus pada pelayanan jangka panjang dan pemerataan akses. Bank swasta biasanya lebih agresif dalam mencari keuntungan, sedangkan bank negeri menyeimbangkan antara profit dan pelayanan publik. Itulah mengapa bank negeri tetap eksis dan dibutuhkan meskipun zaman berubah. Sebenarnya, bank negeri ini adalah bagian dari sistem lembaga negeri secara keseluruhan. Seperti juga sekolah negeri di bidang pendidikan dan rumah sakit negeri di bidang kesehatan. Semuanya dibayari lewat negara APBN dan APBD. Semua ini bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan berkeadilan. Pilih ku kasih 50.000 secara cuma-cuma atau 100.000 kasih kata-kata. 100.000 kasih kata-kata. Kata-kata siap? Siap, Mas. Oke, kata-kata hari ini Adek Ocit. Bank negeri bukan hanya tempat menabung atau meminjam uang. Mereka adalah alat penting negara dalam menjalankan fungsi pelayanan ekonomi dan sosial. Sebagai masyarakat, mari kita dukung peran mereka dengan memanfaatkannya secara bijak dan bertanggung jawab. Swasta adalah lembaga atau badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh pihak non-pemerintah, bisa perorang, kelompok, yayasan, maupun perusahaan. Berbeda dengan lembaga negeri yang tujuannya pelayanan publik, lembaga swasta biasanya berorientasi pada keuntungan atau disebut profit oriented. Namun, bukan berarti lembaga swasta tidak punya kontribusi sosial. Justru lembaga swasta sering menjadi pelengkap saat layanan dari lembaga pemerintah belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri lembaga swasta. Nah, ada beberapa ciri khas dari lembaga swasta. Antara lain, modal usaha berasal dari pribadi atau perusahaan. Yang kedua, tujuannya mencari laba atau keuntungan. Yang ketiga, operasionalnya diatur secara mandiri meskipun tetap diawasi pemerintah melalui OJK. Dan yang terakhir adalah biasanya lebih kompetitif karena bersaing dengan lembaga lain untuk memberikan layanan terbaik. Contohnya bisa kita lihat di berbagai sektor seperti pendidikan, keuangan, hingga kesehatan. Selanjutnya, swasta di bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, lembaga swasta punya peran besar. Contohnya, SMA Kristen Petra, kedua, SMA Muhammadiyah, ketiga, universitas swasta seperti Universitas Ahmad Jaya, Universitas Bina Nusantara, atau Universitas Pelita Harapan. Sekolah atau kampus swasta biasanya menawarkan fasilitas yang lebih bervariasi, program unggulan, dan kerjasama internasional. Meskipun biayanya cenderung lebih mahal, banyak siswa yang memilih sekolah swasta karena mutu dan kualitas layanan pendidikan. Selanjutnya adalah swasta di bidang keuangan. Di sektor keuangan, banyak bank dan perusahaan keuangan dimiliki oleh swasta. Contohnya, yang pertama adalah Bank Sentral Asia atau BCA, yang kedua adalah Bank Danamon, yang ketiga adalah Bank Mega. Bank ini itu berkompetisi dalam memberikan layanan simpanan, kredit, kartu debit atau kredit, investasi, dan transaksi digital. Stop it. Get some help. Perusahaan keuangan swasta juga mencakup yang pertama perusahaan asuransi seperti Prudential dan AXA, lalu leasing atau pembiayaan seperti FDF Group dan Adria Finance. Mereka memberikan pilihan yang beragam kepada masyarakat untuk mengelola keuangan. Swasta juga punya peran besar di dunia kesehatan. Contoh rumah sakit swasta antara lain adalah Rumah Sakit Sewal, Rumah Sakit Mitra Keluarga, dan Rumah Sakit Hermina. Rumah sakit ini sering dikenal memiliki pelayanan cepat, fasilitas lengkap, dan teknologi medis modern. Bahkan banyak dokter spesialis dan layanan unggulan seperti perawatan jantung atau kanker tersedia di rumah sakit swasta. Meski biaya bisa lebih tinggi, layanan kesehatan swasta membuat pemerintah dalam menjaga kebutuhan masyarakat dan tidak tertampung di rumah sakit negeri. Lembaga swasta membawa banyak kontribusi positif. Yang pertama adalah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pelayanan publik, terutama di daerah-daerah yang kekurangan fasilitas negeri. Yang ketiga, mendorong inovasi dan teknologi baru. Dan yang terakhir adalah pilihan lebih banyak bagi masyarakat. Nah, contohnya seperti apa?
Banyak sekolah atau universitas swasta ini membuka program internasional seperti e-learning, bahkan bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Tanpa peran swasta, pemerintah tidak akan bisa menjangkau semua kebutuhan masyarakat secara cepat dan efisien. Oh, okay. Selanjutnya yaitu ada tantangan harapan. Meski memberi banyak manfaat, lembaga swasta juga menghadapi tantangan. Harus tetap menjaga kualitas layanan meskipun mengejar keuntungan. Harus tunduk pada regulasi pemerintah seperti dari OJK untuk keuangan atau Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit. Harus menghindari praktik tidak etis seperti menipu konsumen atau melakukan diskriminasi harga. Harapannya adalah lembaga swasta tetap berperan aktif membantu negara membangun masyarakat yang adil dan sejahtera tanpa adanya fokus pada profit. Penjelasan selanjutnya adalah lembaga luar negeri. Secara umum, luar negeri itu merujuk pada institusi atau entitas yang berasal dari negara lain. Dalam konteks ekonomi, istilah ini sering digunakan untuk menjelaskan lembaga asing yang beroperasi di Indonesia. Selanjutnya penjelasan lembaga. Lembaga-lembaga ini bisa hadir secara langsung, seperti membuka kantor cabang atau melalui bentuk kerjasama. Ada 3 contoh utama yang sering kita temui: bank asing, universitas asing, dan perusahaan multinasional. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh bank-bank asing. Nah, pertama ada HSBC, Citibank, dan Standard Chartered. Bank-bank ini memiliki kantor operasional di Indonesia dan melayani masyarakat serta dunia usaha.
Indonesia melanjutkan studi ke luar negeri seperti ke University of Melbourne, Harvard University, dan Kyoto University. Ini menunjukkan hubungan akademik yang erat dengan institusi luar negeri. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang perusahaan multinasional. Jadi pada perusahaan multinasional ini contohnya ada kayak Google, Unilever, dan Toyota. Nah, perusahaan-perusahaan ini itu membuka cabang untuk berinvestasi, bahkan melakukan produksi langsung di Indonesia. Di era lembaga luar negeri membawa banyak manfaat. Salah satunya adalah masuknya modal asing yang membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, lembaga-lembaga ini membawa teknologi baru dan membuka peluang kerjasama internasional, baik dalam perdagangan, pendidikan, maupun transfer ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah bagian penutup. Jadi, meskipun berasal dari luar negeri, lembaga-lembaga ini punya peran penting dalam pembangunan Indonesia. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan nasional secara maksimal. Kita dulu BPJS Kesehatan. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS juga terbagi dua, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama, BPJS Kesehatan, yaitu mengelola program jaminan kesehatan nasional, yaitu JKN. Setiap warga negara wajib menjadi peserta dan bisa menggunakan layanan kesehatan di fasilitas yang bekerja sama, seperti puskesmas atau rumah sakit. Selanjutnya manfaat BPJS Kesehatan. Lalu apa saja sih manfaat BPJS Kesehatan? Yang pertama, kita bisa berobat gratis atau dengan biaya ringan sesuai kelas kepesertaan. Selanjutnya, ada layanan rawat jalan dan rawat inap yang ditanggung oleh pemerintah, termasuk untuk penyakit kronis seperti jantung atau diabetes. Yang ketiga, BPJS juga menanggung biaya persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Iurannya disesuaikan dengan kelas 1, 2, ataupun 3. Dan pemerintah membantu subsidi untuk peserta kelas ketiga. Berikutnya adalah BPJS Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan sosial bagi para pekerja. Program ini wajib bagi pekerja formal dan sukarela untuk pekerja informal. Tujuannya adalah untuk melindungi pekerja dari risiko seperti kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Ada 4 program utama dari BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama adalah jaminan kecelakaan kerja atau JKK, yaitu menanggung pengobatan jika terjadi kecelakaan saat bekerja. Yang kedua adalah jaminan hari tua atau JHT, yaitu tabungan yang bisa diambil saat pensiun atau berhenti kerja. Yang ketiga adalah jaminan pensiun atau JP, yaitu uang pensiun bulanan untuk peserta yang telah pensiun atau cacat. Dan yang terakhir adalah jaminan kematian, yaitu santunan yang uang tunai jika peserta meninggal dunia. Semua ini penting untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan para pekerja. Peran dan tantangan BPJS. BPJS memiliki peran besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan BPJS, masyarakat tidak perlu khawatir akan biaya berobat, kecelakaan kerja, atau pensiun. Namun ada juga tantangannya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan para pekerja informal untuk menjadi peserta. BPJS Kesehatan memberikan layanan persalinan gratis bagi peserta JKN yang aktif dan rutin membayar iuran bulanan. Layanan ini ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. Ada 4 pelayanan kebidanan yang ditanggung BPJS Kesehatan, yaitu masa hamil, persalinan, masa pasca melahirkan, dan prarujukan akibat komplikasi. Untuk memanfaatkan layanan ini, ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Ibu hamil harus memastikan dirinya terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan. Status keaktifan dapat dicek melalui aplikasi mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau kanal informasi resmi lainnya. Ibu hamil juga harus memeriksa diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, klinik, praktek dokter, atau bidan. Saat berkunjung, peserta cukup menunjukkan nomor induk kependudukan yang tertera di KTP, tanpa membawa kartu fisik, JKN maupun berkas fotokopian. BPJS Kesehatan juga menanggung biaya persalinan di FKTP, termasuk obat dan akomodasi rawat inap. Apabila terjadi komplikasi atau kehamilan risiko tinggi, peserta akan dirujuk fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Contoh komplikasi yang dirujuk meliputi
pendarahan, kejang, kehamilan, dan ketuban pecah. Pemeriksaan kesehatan masa hamil atau antenatal care juga ditanggung BPJS dengan jadwal pada tiap trimester kehamilan sesuai ketentuan. Selain itu, BPJS juga menanggung pelayanan kesehatan pasca melahirkan baik untuk ibu maupun bayi baru lahir sesuai jadwal yang telah diatur. Kesimpulannya, BPJS adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya. Mari kita manfaatkan program ini dengan baik dan teruskan tingkatkan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial. Lembaga Keuangan Non-Bank atau disingkat LKNB adalah lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tapi tidak dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, atau deposito seperti di bank. Meski bukan bank, peran LKNB sangat penting dalam perekonomian karena bisa menjangkau lapisan masyarakat yang mungkin belum dilayani oleh perbankan konvensional. Fungsi utama LKNB adalah sebagai penyedia jasa keuangan alternatif. LKNB memberikan akses pendanaan, perlindungan, serta dukungan pembiayaan bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. LKNB membantu menciptakan inklusi keuangan, yaitu kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat bisa mengakses layanan keuangan dengan mudah dan adil. Pengawasan oleh OJK. Semua LKNB yang beroperasi di Indonesia diawasi dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi secara transparan, aman, dan sesuai hukum. Dengan pengawasan ini, masyarakat bisa lebih tenang saat menggunakan layanan dari LKNB karena ada jaminan perlindungan hukum. Sekarang masuk ke jenis LKNB. Jenis yang pertama adalah perusahaan asuransi. Perusahaan ini menyediakan perlindungan terhadap risiko tertentu, seperti kematian, kecelakaan, kebakaran, kehilangan, atau penyakit. Contoh perusahaan asuransi di Indonesia antara lain Prudential, Jiwasraya, dan Aksa Mandiri. Nasabah membayar premi secara rutin, dan jika terjadi risiko yang diasuransikan, perusahaan akan memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan dalam polis. Risiko tuntutan dari klien adalah salah satu risiko kerja terbesar yang paling dikhawatirkan bagi seorang tenaga profesional seperti dokter dan notaris. Bagaimana dengan masa depan profesi Anda dan keluarga Anda jika risiko tersebut menimpa Anda? Asuransi Tanggung Gugat memberikan pertanggungan asuransi terhadap kerugian yang timbul dari pihak ketiga sehubungan dengan profesi Anda. Asuransi Tanggung Gugat Profesi Notaris memberikan ganti rugi kepada notaris dari tuntutan hukum pihak ketiga sebagai akibat kelalaian dalam ruang lingkup kenotariatan yang meliputi jaminan risiko atas tanggung gugat perdata, tanggung gugat atas pelanggaran hak kekayaan intelektual, tanggung gugat atas pencemaran nama baik, tanggung gugat atas pelanggaran perlindungan data, tanggung gugat terkait internet, tanggung gugat atas kelalaian karyawan notaris, dan biaya pembelaan hukum. Perlindungan sebanyak itu bisa Anda dapatkan dengan pembayaran premi mulai dari Rp1.100.000 saja dengan masa pertanggungan selama 1 tahun. Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter. Bumida hadir dengan asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter untuk menjaga reputasi dokter sebagai profesional dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Dengan asuransi ini, para dokter dapat menghadapi tuntutan dari pasien tanpa harus bertindak sendiri menghadapi pengacara pasien. Asuransi Tanggung Gugat Dokter juga memberikan jaminan utama berupa biaya ganti rugi kepada pasien, biaya bantuan hukum, dan pendamping mediko-legal. Perlindungan sebanyak itu dapat diperoleh dari premi mulai dari Rp2 juta per tahun. Ayo, segera daftarkan diri Anda dalam asuransi Tanggung Gugat. Asuransi Tanggung Gugat, solusi perlindungan profesimu. Oke, selanjutnya yaitu ada jenis kedua adalah Pegadaian. Lembaga ini menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang berharga seperti emas, perhiasan, atau barang elektronik. Contoh paling terkenal adalah PT Pegadaian yang merupakan BUMN. Layanan Pegadaian sangat membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa proses rumit seperti di bank. Jika peminjaman tidak bisa menebus barang, barang tersebut bisa dilelang oleh Pegadaian. Selama lebih dari 120 tahun, Pegadaian telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Pada abad 21 ini, perkembangan teknologi digital memacu Pegadaian untuk turut beradaptasi dengan melakukan diversifikasi end-to-end produk, baik secara offline maupun online.
Kami juga menciptakan ekosistem multi-channel, mulai dari outlet resmi Pegadaian, agen, Salesforce, layanan di berbagai e-commerce, serta penggunaan aplikasi untuk mempermudah layanan pelanggan. Sejauh ini, perubahan tersebut telah menunjukkan hasil yang membanggakan. Layaknya puncak gunung es, pencapaian yang tampak di permukaan sebenarnya ditopang oleh kerja keras dan transformasi diri dari seluruh insan Pegadaian. Adalah G-Star Plus yang menjadi strategi untuk membawa Pegadaian menuju tahapan transformasi, Enable, Elevate, Excellence. Strategi G-Star Plus meliputi fokus pada pelayanan nasabah serta fokus pengembangan kapabilitas secara internal untuk seluruh insan Pegadaian. Dalam strategi Grow Core, Pegadaian senantiasa melakukan perluasan fitur produk dan turunannya, serta peningkatan pelayanan nasabah yang terintegrasi. Strategi Go Further membawa kami melakukan inovasi dengan memperluas jangkauan, bekerja sama dengan mitra strategis, serta optimalisasi jaringan. Salah satunya dengan mengembangkan co-location dan senyum untuk masyarakat ultramikro dan UMKM. Dalam strategi Grab New, kami terus melakukan ekspansi pasar untuk mendapatkan nasabah-nasabah baru melalui pengembangan bisnis dan ekosistem berbasis digital, yaitu digital lending yang berupa pinjaman modal produktif. Mewujudkan insan Pegadaian yang berakhlak adalah bagian dari strategi Good Governance and Culture. Strategi Gen Z Tech berfokus pada pengembangan sistem teknologi informasi kekinian untuk meningkatkan daya saing perusahaan dan pengembangan bisnis. Groom Talent adalah strategi untuk meningkatkan kapasitas insan Pegadaian melalui berbagai program pembelajaran yang komprehensif, holistik, dan up-to-date. Pegadaian terus bergerak untuk mencapai visi sebagai the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Pegadaian selalu melangkah ke depan, mendampingi bangsa ini mencapai kesejahteraan bagi seluruh negeri. Oke, jadi materi selanjutnya adalah koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam adalah lembaga yang dikelola oleh anggotanya sendiri dengan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Anggota bisa menabung dan meminjam dana dari koperasi dengan bunga yang rendah. Biasanya koperasi beroperasi di tingkat sekolah, desa, atau komunitas. Tujuan utama koperasi bukan mencari keuntungan, tapi meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Nah, jenis keempat adalah perusahaan pembiayaan atau dikenal juga dengan leasing. Perusahaan ini memberikan pembiayaan untuk pembelian barang-barang mahal seperti kendaraan, alat berat, atau properti. Contoh perusahaan leasing yang dikenal adalah Adira Finance atau FIF Group. Biasanya barang bisa langsung digunakan meskipun belum lunas karena pembayarannya dilakukan secara cicilan.
pembiayaan kepada perusahaan rintisan atau startup yang berpotensi berkembang. Modal ini diberikan dengan risiko tinggi, tapi potensi keuntungan juga besar. Lembaga ini tidak hanya memberi dana, tapi juga mendampingi bisnis agar bisa tumbuh dan sukses. Contohnya seperti East Ventures dan Alpha JWK Ventures yang mendanai banyak startup di Indonesia. Jadi kesimpulannya, meskipun bukan bank, LKNB memiliki peran besar dalam mendukung sistem keuangan nasional. Dengan adanya perusahaan asuransi, pegadaian, koperasi, leasing, dan modal, Ventura masyarakat punya banyak pilihan untuk mengakses layanan keuangan. Semua jenis LKNB memiliki tujuan yang sama, mempermudah masyarakat dalam mengelola risiko, mendapatkan dana, dan mengembangkan usaha. Mari kita manfaatkan lembaga-lembaga ini secara bijak untuk masa depan keuangan yang lebih baik. Pengertian OJK. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Merupakan lembaga independen yang tidak berada di bawah kementerian manapun. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Oke, selanjutnya yaitu OJK bertugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi. Nah, pengawasan ini berlaku untuk seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya ada fungsi dan tugas OJK. Beberapa fungsi dan tugas utama OJK antara lain mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di perbankan seperti BRI, BCA, dan Mandiri. Pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia, perusahaan sekuritas, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pegadaian, leasing, koperasi, simpan pinjam. Yang kedua, ada memberikan izin operasional kepada lembaga keuangan. Yang ketiga, ada melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap lembaga yang diduga melanggar aturan. Dan yang terakhir, yang keempat, memberikan edukasi dan perlindungan kepada konsumen termasuk menangani pengadilan. Tujuan pertama OJK adalah untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan. Yang kedua adalah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap sehat dan tetap terjaga dari risiko sistematik. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan peran strategis OJK. Yang pertama, OJK merupakan pilar penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Yang kedua, dengan pengawasan terpadu, OJK mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Halo semuanya, kalian pasti sering dengar dengan nama OJK kan? Tapi apa sih sebenarnya tugas utama dari OJK? Hari ini kami akan membahas fungsi, tugas, dan peran OJK dalam menjaga sistem keuangan di Indonesia. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen, artinya tidak berada di bawah kementerian manapun. Tujuannya untuk menjaga agar sistem keuangan kita berjalan adil, sehat, dan transparan. Fungsi utama OJK yang pertama adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, termasuk 3 sektor besar. Yang pertama ada perbankan, seperti BRI, BCA, dan Mandiri. Di sini OJK memastikan bank tidak menyalahkan gunakan dana nasabah. Yang kedua ada pasar modal seperti Bursa Efek Indonesia dan perusahaan sekuritas. OJK mengawasi agar transaksi saham berjalan transparan dan tidak ada manipulasi. Yang ketiga ada lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pegadaian, koperasi pinjam, simpan pinjam, hingga perusahaan leasing. Semuanya diawasi agar tidak merugikan konsumen. Tugas kedua adalah memberikan izin operasional. Sebuah bank, perusahaan asuransi, atau fintech tidak bisa langsung beroperasi begitu saja. Mereka harus melewati proses izin dari OJK. Ini untuk memenuhi syarat hukum, punya sistem yang jelas dan tidak menipu. Selanjutnya adalah tugas OJK adalah melakukan pemeriksaan dan investigasi jika ada lembaga keuangan yang diduga melanggar aturan, misalnya menipu nasabah, melakukan pencucian uang, atau praktik investasi bodong. OJK berwenang untuk menyelidiki dan memberikan sanksi, bahkan bisa mencabut izin usaha.
Selanjutnya adalah melindungi dan mengedukasi masyarakat. OJK punya banyak program edukasi keuangan seperti Sikap Uangmu yang mengajarkan tentang pengelolaan uang, investasi yang aman, dan cara menghindari penipuan. Mereka juga menerima pengaduan dari masyarakat. Jadi kalau kalian merasa ditipu oleh pinjol atau perusahaan investasi, bisa langsung lapor ke OJK, guys. Yang kelima yaitu ada OJK berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memastikan lembaga keuangan berjalan sehat dan transparan, OJK ikut menjaga stabilitas ekonomi. Bayangkan kalau semua bank bangkrut karena salah kelola, ekonomi kita bisa ambruk. Supaya lebih jelas, ini dia beberapa contoh nyata peran OJK di masyarakat. Menutup perusahaan investasi ilegal. OJK seringkali bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi untuk menindak penipuan berkedok investasi. Menindak pinjaman online ilegal yang menagih dengan cara kasar atau bunga berjudi. OJK memastikan hanya pinjol legal yang boleh beroperasi. Menerbitkan izin vintage yang aman seperti e-wallet dan aplikasi investasi. Jadi, kita sebagai pengguna merasa lebih aman. Memberikan edukasi melalui kampanye seperti Sikapi Uangmu yang bisa diakses gratis oleh siapa saja. Menyediakan layanan pengaduan baik secara online maupun langsung sehingga masyarakat bisa melaporkan keluhan